Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifah Norisman selaku manajer pada kelompok 4 akan memaparkan materi tentang penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design pada aspek menafsirkan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Miftahur Rahmah, saya sendiri Nadifah Norisman, Nur Fajar Ramadhani, Poppy Ayu Saputri, dan Rahmat Syarif. Penilaian merupakan bagian dari kegiatan yang digunakan untuk memperoleh data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang benar, perlu adanya sistem penilaian yang terencana. Penilaian dalam Understanding by Design, UBD, bersifat terbuka di mana penilaiannya berupa unjuk kerja. Sehingga dalam penilaian menggunakan prinsip UBD memerlukan perangkat sebagai alat untuk menilai pemahaman tidak hanya pada satu model saja. Pada proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada kriteria-kriteria penilaian tertentu. Kriteria ini ditentukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Salah satu aspek penilaian dan evaluasi dalam prinsip Understanding by Design UBD yaitu kemampuan interpretasi peserta didik, yang melibatkan kemampuan mereka dalam menguraikan, menganalisis, dan memahami makna informasi atau materi yang diberikan. Kemampuan interpretasi sangat penting dalam proses pembelajaran karena berguna bagi peserta didik untuk memudahkan dalam memahami data, informasi yang diperoleh, penilaian dan evaluasi pada aspek kemampuan interpretasi menggunakan kriteria penilaian seperti bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Untuk melakukan penilaian sesuai dengan kriteria tersebut, maka dilakukan penyusunan rubrik penilaian. Rubrik adalah alat penilaian yang memiliki deskripsi kerja untuk setiap kriteria agar dapat mencapai nilai tertentu. Berikut rubrik penilaian berdasarkan kriteria pada aspek interpretasi. Bermakna, maksudnya adalah melalui informasi yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, maka nantinya peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berbagai wawasan. Aspek penilaian terkait berbagai wawasan dapat mencakup beberapa hal, seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat memiliki berbagai wawasan terhadap materi yang telah dipelajari. Ketiga, signifikan. Penilaian yang signifikan dapat membantu guru dan peserta didik dalam memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Keempat, ilustratif. Kriteria penilaian ilustratif di sini maksudnya adalah setelah mempelajari suatu materi, maka peserta didik diharapkan dapat mengilustrasikan kembali pemahamannya terhadap materi tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kelima, membuat jelas. Maksudnya adalah peserta didik dapat menguasai materi yang dipelajari yang diajarkan guru dengan jelas dan peserta didik dapat memaknai informasi yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.